Baik, ikhwatu fillah, kita masuk dalam penjelasan keutamaan bersama Al-Quran. Kita sudah masuk bahasan keutamaan menghafal Quran. Kemarin membacanya, sekarang menghafal Al-Quran ya. Nah, menghafal itu prinsip dasar awal dalam menerima Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surah Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata ya, yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan umat ini, di mana Dia telah menjadikan hati orang-orang solehnya sebagai tempat pemeliharaan firman-firmannya. Telah terngiang-ngiang ya di dalam dadanya ayat-ayat Al-Quran ya, sehingga mudah melafazkan ayat-ayat itu ya, mudah membacanya, mudah mengajarkannya gitu ya. Dan dada-dada mereka sebagai mushaf ya, dadanya itu ya bagaikan mushaf ya, mushaf. Jadi ada yang dikatakan bahwa Nabi itu apa, Quran berjalan ya, jelas sekali ya gitu ya, dan beliau juga mengamalkannya. Untuk apa? Menjaga ayat-ayatnya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sebagaimana dalam hadis qudsi ya, sesungguhnya aku mengutusmu untuk menguji dirimu dan aku menguji denganmu. Ini sebenarnya udah di bacakan hadisnya, cuman ya di sini nggak kebaca di filenya ya, file PDF tidak kebaca. Jadi tapi udah sampaikan ya hadisnya sebenarnya mah. Jadi udah memahami ya. Dan aku telah menurunkan sebuah kitab kepadamu yang tidak akan luntur karena air. Engkau membacanya di kala tidur maupun terjaga. Masya Allah. Ini hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Jadi sudah Allah utus Nabi kita Muhammad, dan sekaligus juga Allah mengujinya. Ya, pasti dengan pengutusan itu ada ujian, dan juga ada buku petunjuk dalam menghadapi ujian itu apa? Quran. Ini buku petunjuk. Bukan hanya sekedar buku juga, tapi adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya bukan hanya untuk orang-orang muslim, orang-orang atau manusia semuanya lah gitu ya. Kan sudah dijelaskan ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izah min rabbikum. Ini mau'izah ya, atau manusia ya gitu. Nah itu. Tapi kita orang Islam berat untuk membaca Al-Quran ya, berat sekali gitu ya. Baca 1-2 ayat aja insya Allah ya, berat sekali. Padahal mereka ya, musuh-musuh Islam, mereka itu ngajinya pinter, bahkan itu rajin ya. Di dekat rumah saya itu sebenarnya ada non muslim, tapi mereka ngajinya pinter, itu ngaji kitabnya gitu ya. Atau itu apakah ya yang apa tahun berapa gitu ya, mungkin yang terdahulu, mungkin kitab mereka lah gitu ya. Tapi mereka pinter gitu. Tapi kita orang Islam susah ngajinya. Dia aja ngaji 1-2 ayat aja, terus gimana? Dia aja ngaji 1 halaman berat. Nah ini ya. Jadi PR kita itu bukan hanya mengadakan acara yang banyak ya, mengadakan acara yang banyak pengajian, tapi bagaimana kita mengajak orang-orang juga mengaji. Nah ini juga PR juga buat kita ya.
ya bagus kita mengadakan pengajian, tapi kita juga ajak orang-orang mengaji. Nah, itu harus ada rumusnya gimana gitu ya, caranya gimana untuk kita mengajak orang-orang lain yang belum mengaji sama kita. Nah, itu caranya belum kan, belum kita mungkin planningnya harus ada ya, banyaklah caranya. Mungkin ada yang malu gitu ya, yang malu dengan apa, salah satunya dengan ngaji privat kan solusi ya, ngaji privat ya solusinya gitu. Atau misalnya waktunya sibuk ya, bahkan gurunya harus ke sana, ke rumahnya gurunya gitu ya, kalau waktunya sibuk tuh ya, di waktu yang kosong bisa ya. Sebenarnya kalau kita menyempatkan diri ya bisa aja ngaji itu gitu ya. Tapi udah kita kadang ini sudah berat hati kita ya, sudah memberatkan hati kita dengan banyak alasan-alasan itu, atau banyak ketakutan-ketakutan, khawatir nanti gimana. Nah, ini yang memberatkan kita untuk belajar Al-Quran ya. Padahal para sahabat itu luar biasa semangat belajarnya itu, Insya Allah ya. Jadi kita ya, aduh, Insya Allah malah semakin kunjung malah semakin males ya. Nah, ini jadi PR buat kita. Nah, kita juga harus memang memberikan solusi ya, solusi bagaimana supaya ya orang-orang itu bisa ikut ngaji juga ya. Tidak hanya kita juga menceramahi mereka, tapi kita juga merealisasikan diri kita sebagai orang yang mulia. Kalau kita sudah menjadi orang yang publiknya mulia, figurnya mulia, kita akan diikuti. Oh, ini si Fulan ngajinya kemana? Ikut ngaji juga sekarang, ikut ngaji, gitu ya, Allah gitu. Nah, itu kan jadi salah satu solusinya gitu ya. Nah, Nabi itu sudah dikasih ya kitab yang tidak akan luntur karena air, karena dia juga sudah menghafalkannya ya, Al-Quran itu. Dan dibaca Al-Quran itu ketika tidur dan saat terjaga. Gimana dikala tidur? Saya terngiang-ngiang juga ketika tidur ya. Antum pernah nggak kalau mimpinya itu hafalan Al-Quran ya, keluar dari hafalan dari ingatan antum gitu ya, hafalan Al-Quran keluar nggak kalau mimpi? Itu sebenarnya harus dipertanyakan dulu kalau belum. Kalau keluar ya itu ya, teringat ayat ini ketika dalam mimpi, itu luar biasa, Insya Allah ya. Berarti masih jauh kita PR-nya gitu ya, masih kadang harus bagaimana mendekatkan diri dengan Al-Quran ya. Berat sekali ya. Nah, ini sarana untuk dengan Al-Quran itu dengan majelis, dengan pengajian ya. Nah, Al-Quran yang agung ini terjaga di hati kaum mukminin, kaum muslimin ya, tidak akan mengalami kepunahan ya. Al-Quran itu tidak akan punah, bahkan ia abadi sepanjang masa itu ya, yang dikatakan dalam syarahnya ya. Dan diantara nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala terbesar yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya adalah kemudahan ya, yang diberikan kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Nah, gitu ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran ya, untuk mengambil peringatan. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran ya? Itu surah Al-Qamar itu 4 kali ayatnya ya, 17, 22, 32, 40. Nah, segitu aja dulu ya penjelasan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu fikum wa minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.